Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah tadi kita habis syuting jadi bintang tamu di Brownies, ya kan. Terus masih dipercaya sama beberapa produser. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sonu, terima kasih Bu Sonya. Masih dipercaya juga sama MNC. Insya Allah nanti kita hari tanggal 9 hari Sabtu, insya Allah kita syuting untuk program baru. Bang, udah lama nggak kelihatan, pada akhirnya kelihatan lagi gimana Bang? Hah? Sama ini ngilang ya? Ngilang lama kan? Sama ini ngilang. Sama ini belajar untuk menafikan makhluk, terus membesarkan Allah. Jadi ini salah satu contoh gitu. Kalau kita melihat seorang artis gitu kan, orang populer, terkenal, kaya raya, ganteng, berwibawa, kita pasti terkesan gitu kan. Boy Hamzah, opa katanya gitu kan, opa, ayo miseo katanya gitu kan. Korban Korea. Korban Korea, korban drakor. Nah tapi kita nggak pernah melihat hakikatnya orang tersebut. Kok tanah, kita ini hakikatnya tanah kok bisa ganteng, bisa kaya raya, bisa keren gitu kan. Hakikatnya kita tanah. Yang hebat itu bukan yang tadi artis lewat itu, tapi yang memproses tanah itu menjadi artis. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi lagi belajar untuk menghilangkan popularitas supaya orang nggak terkesan sama kita, terus kita juga nggak terkesan kepada selain Allah. Lagi belajar itu kemarin. Berarti bilang lagi mendekatkan ke Allah sendiri, bukan lagi memperdalam ilmu agama apa sih? Saya dipaksa ditarik. Jadi dipaksa ditarik. Gimana caranya supaya dekat, supaya tahu, supaya belajar. Jadi mungkin karena kalau kata Bang Dery Sulaiman, Ustadz Dery Sulaiman katanya mungkin karena dosa saya terlalu banyak, atau ada suatu kebaikan yang saya buat mungkin membuat Allah senang gitu kan. Ya belajarlah sedikit-sedikit gitu. Jadi jangan bodoh-bodoh amat gitu. Ikut pengajian taklim gitu kan? Kalau saya taklim pengajian bebas, ambil dagingnya, buang tulangnya gitu. Jadi ustadznya siapa aja, kalau memang dia menyampaikan yang benar, menyampaikan kebaikan, yang kebenaran itu yang pengen didengar. Bareng sama bagaimana? Kalau taklim gitu? Taklim kebanyakan lebih banyak sendiri ya saya. Di rumah ada taklim rumah, karena tugasnya seorang suami, dia belajar sama gurunya, terus dia akan ngajarin anak istrinya di rumah gitu. Jadi kalau perempuan lebih bagus memang belajarnya sama perempuan juga atau sama suaminya, sama ustazah. Nah kalau di perkumpulan yang sering orang bilang jamaah kompor, jamaah tablik, atau jamaah silaturahmi yang suka silaturahmi, itu ada pengajian laki-laki perempuan, masturot namanya, yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki, jadi terpisah. Itu mulai kemana? Ngaji-ngaji taklim seperti apa sih setelah bisa dibilang hijrah ya? Saya tidak katakan itu hijrah, saya tidak pernah bilang diri saya hijrah. Kata-kata hijrah ini digunakan, mohon maaf, ini yang menurut pendapat saya, ini digunakan oleh para orang alim, para ustadz untuk menyenang-nyenangkan kita yang tadinya mungkin imannya lemah menjadi baik, yang amalnya lemah menjadi baik gitu, yang muamalahnya jelek menjadi baik gitu. Tapi hijrah sesungguhnya adalah pindahnya seseorang atau sekelompok atau suatu kaum dari satu tempat ke tempat lain. Ini yang tempat ya, bukan iman yang pindah, tapi tempat. Misalnya dari Mekah ke Madinah karena perkara agama. Dulu para sahabat itu disebut orang-orang muhajirin karena mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah nggak boleh lagi sholat, dilarang sama orang-orang kafir Quraisy. Terus nggak boleh lagi dakwah. Akhirnya mereka harus cari tempat baru. Wali Songo itu adalah contoh hijrah. Nah, jadi dulu nenek moyang saya dulu mungkin kerajaan Majapahit, ya kan, mungkin belum kenal Tuhan yang sesungguhnya, sehingga utusan dari zaman sahabat sampai zaman Turki Utsmani dikirimlah ulama-ulama ke Indonesia untuk mendakwahkan agama, untuk menyebarkan agama. Nah itulah hijrah, pindahnya orang-orang dari Turki, dari Arab, dari Persia ke satu tempat ke Indonesia untuk mendakwahkan agama. Nah kalau ada guru-guru misalnya dari Jakarta, dia belajar di Mekah Madinah, dia belajar di Al-Azhar,
terus dia tiba-tiba masuk ke suatu pedalaman untuk mendakwahkan agama, dia bikin pondok pengajian kecil, itulah mereka orang-orang muhajirun, orang yang hijrah. Nah kalau saya islah, perbaikan diri. Kita ini semua islah, perbaikan diri. Apa yang perbaiki? Iman, amal, muamalah, muasyarah, akhlak, keikhlasan. Sampai kapan? Sampai mati. Dan kadangkala kita masih suka terpleset. Buat apa? Itu kehendak Allah juga, supaya kita jangan sombong, supaya kita ingat bahwa kita tetap bisa bikin dosa, tetap bisa bikin salah. Kita nggak lebih baik daripada orang lain. Kenikmatannya gimana? Yang secara pribadi yang dirasain? Kenikmatannya pada saat itu jadi sebenarnya keadaan apapun, kaya, miskin, senang atau susah, yang paling enak itu adalah ketika kita dekat dengan Allah. Itu paling benar. Ketika kita dekat dengan Allah, masalah beres. Walaupun saya waktu itu nggak punya kerjaan, rezeki ada. Ketenangan lebih Datang. merasa ketenangan jiwa lah. Ketenangan jiwa, anak-anak sehat, nggak ada yang sakit, nggak harus mengeluarkan uang-uang, nggak perlu mobil, nggak ditabrak, nggak tabrakan, ya kan, salah satu contohnya misalnya Dia seperti bisa itu. lebih bersyukur, merasa lebih tenang jiwanya. Ya itulah, Nah, bukan menjadi sosok yang sempurna, tidak, cuman orang yang lebih baik daripada sebelumnya lah gitu. Bukan berarti jadi yang langsung ahli agama gitu, tidak gitu. Intinya itu tadi memperbaiki diri tadi, dari yang sebelumnya mungkin parah jadi baik gitu. kalau punya masalah mungkin pelariannya lain. Nah ini bagaimana masalah kita sholat 2 rakaat, masalahnya selesai. Pengaruh nggak ke job sendiri? Artinya akan jadi lebih selektif lagi dalam memilih pekerjaan? Kalau paman saya kemarin ada nasihat untuk saya disuruh satu amalan yang mana nantinya dengan amalan itu, saya kan bilang saya nggak bisa selektif gitu. Saya seorang aktor. Saya seorang aktor itu walaupun misalnya antagonis, harus pelukan sama cewek, ya namanya mewakili sebuah cerita, sebuah kisah gitu. Saya harus terima itu, saya harus komitmen di situ gitu kan. Tapi kata paman saya, kalau kamu mau, ada satu amalan nanti yang membuat kamu tidak akan mendapatkan peran-peran yang seperti itu gitu. Dan kamu dengan sendirinya akan menjaga pandangan kamu, akan menjaga mata kamu. Jadi nggak dapat adegan yang mungkin sama cewek peluk-pelukan lagi, kayaknya kemungkinan enggak. Kalau mau mengamalkan itu, tapi amalan itu sangat berat. Artinya belum mau ngejalanin ya? Saya sudah mau, cuman tapi apa ya maksudnya, mungkin itu kan kehendak Allah. Kapan waktunya kita benar-benar bisa melangkah mau mengamalkan itu, kita bisa ke masjid aja, itu sudah pertolongan Allah gitu, kehendak Allah. Amalannya itu ada bacaan yang dibaca, saya belum terima, sholawat, terus puasa selama 40 atau 41 hari gitu, terus tidak makan selama puasa itu, nggak makan yang bernyawa dari beliau. Terus ada zikir-zikir tertentu gitu, ada zikir-zikir tertentu yang saya juga belum dapat, tapi kapan kamu siap aja gitu. Mungkin secara pribadi lebih selektif untuk memilih peran yang sekarang Iya, ini. selektif sih, nggak peran yang barbar gitu. Ya nggak yang barbar juga lah gitu kan, karena suka terbawa peran juga gitu. Kadang-kadang saya habis take masih dalam keadaan emosi gitu. Ngikutin pengajian itu udah hampir 2 bulan 3 bulan ini atau mulai Nah, berubah-ubah? Kebetulan saya itu kalau di Jakarta itu jarang mengikuti pengajian ya, karena kemarin apalagi kita corona kan, nggak boleh berkumpul, PSBB. Terus biasanya kalau pengajian di Jakarta itu kan terlalu besar. Kalau saya lebih sering di Sampit itu ngaji infirodi itu kita kumpul-kumpul nih ngaji, terus abis itu yang lain udah pada pulang, saya intim sama gurunya gitu, mau nanya ini nanya itu gitu, lebih enak begitu kan. Sudah hampir berapa lama, ada 3 bulan kebelakang? Kalau saya biasa kita kan suka keluar itikaf 3 hari itu waktu awal corona kemarin. Waktu awal corona ini udah lama lagi saya nggak keluar. Cuman kemarin kan waktu musim pilkada 2019 November Desember
Saya sempat balik ke Kalimantan. Nah, kalau itu biasa ketemu guru-guru kita. Mas Boy, perubahan ini sejak kapan sih dimulainya? Di Tujuh Manusia Harimau sih. Berubah dikit lah, nggak banyak, berubah dikit. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.